Jadi kualitas anak tergantung bagaimana kita melakukan proses produksinya itu ya. Produksinya pakai adab enggak? Produksinya pakai akhlak tidak? Ya, jangan asal gasruk-gasruk kemudian berharap anak soleh, enggak. Ya, ada adab, akhlak, etika, tata caranya. Nah, fikih itu harus dijelaskan, Pak. Maka jangan malu ketika membahas hukum seperti ini. Salah satu hubungan badan, perbuatan yang makruh dilakukan saat berhubungan badan adalah menjilat kemaluan pasangan. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Baik, sekarang kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Radha. Ini adalah pembahasan tentang menyusui. Ar-Radha'u lugotan. Menyusui ditinjau dari segi bahasa ismun limassis sadi, yaitu sebuah nama bagi sebuah perbuatan, bagi sebuah aktivitas, yaitu massus sadi, menghisap susu, ma'a syurbi labanihi, dan meminum airnya. Jadi ada susunya, ada airnya. Susu itu adalah dada perempuan. Sementara air susunya adalah cairan yang keluar dari dada tersebut, ya. Nah, itu secara bahasa. Jadi menyusui atau menyusu adalah nama bagi satu aktivitas atau satu perbuatan, yaitu menghisap dari susu dari dada seorang wanita, seorang ibu, yang kemudian keluar sebuah cairan yang dinamakan air susu. Atau bahasa Indonesianya, bahasa ininya ASI ya, air susu ibu. Jadi itu yang akan kita bahas. Cuman itu ditinjau dari segi bahasa. Sekarang bagaimana dari tinjauan syariat wa syar'an? Ditinjau dari istilah syariat yang namanya ar-radha atau menyusui, yaitu wusulu labanin, sampainya air susu, adamiyatin makhsusotin. Air susu siapa yang sampai? Apakah air susu sapi? Apakah air susu kambing? Ataukah air susu unta? Ternyata yang sampai ke dalam perut adalah air susu manusia. Yang mana manusia itu berjenis kelamin perempuan. Intinya air susu wanita, perempuan. Sampai kemana? Ila jaufi. Sampai ke dalam perut. Tiflin makhsusotin. Perut siapa? Yaitu perut anak kecil tertentu. Bukan perut bapaknya, bukan. Ya, bukan perut bapak-bapak. Beda lagi. Kalau yang nyusuknya bapak-bapak. Ini mohon maaf, saya agak vulgar ini ya. Karena memang fikih itu harus
vulgar. Enggak vulgar, enggak fikih. Karena sebagian orang itu merasa tabu membahas hal-hal seperti ini. Sehingga mereka malu bertanya. Padahal itu penting, Pak. Ya. Karena begini, dalam hubungan badan, ada sunnah-sunnahnya, ada mubahnya, ada makruhnya, dan ada haramnya. Sunnahnya ketika berhubungan badan yaitu al-muqaddimah. Apa itu muqaddimah? Pemanasan. Itu dianjurkan. Jangan langsung habek baik. Ya, jangan langsung, intinya pemanasan. Cium kening, itu kan sunnah. Jadi ketemu istri, pertama yang dilakukan cium keningnya dan doanya. Ada doanya. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Sering dipraktekkan nggak? Nah, langsung. Wah. Ya, muqaddimah, pembukaan, pemanasan, cium kening, doa, kemudian pemanasan yang lainnya. Itu disunnahkan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bercumbu ada yang dimubahkan, sekedar boleh saja, tidak sunnah. Seperti apa? Ya, inisiatif sendiri lah ya. Inisiatif sendiri ya. Iya. Hah? Iya gitu deh. Ya. Ya, salah satu contohnya makan permen relaksa satu berdua. Jangan dipecahin. Gimana caranya? Itu inisiatif, itu mubah namanya. Ya. Yang ketiga, berhubungan badan itu ada yang hukumnya makruh. Apa? Mohon maaf, jangan bilang jorok karena ini fikih. Di dalam Fathul Muin disebutkan salah satu praktek hubungan badan yang dimakruhkan adalah menjilat klitoris perempuan. Pasti jamaah malu kan nanyanya. Maka saya buka sekarang. Jamaah kalau nanya nggak mungkin, malu Pak. Aib bagi jamaah, betul. Tapi saya bukakan, itu hukumnya makruh. Wa massu bidhiril mar'ah. Menjilat klitoris kemaluan perempuan, hukumnya Tapi walaupun makruh, jangan sekali-kali dilakukan. Mentang-mentang makruh, nggak haram nih. Ya jangan. Karena Nabi hubungan badan itu pakai adab. Kata Sayyidah Aisyah di dalam Sahih Bukhari, ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Ketika aku berhubungan badan dengan Rasulullah, maka aku tidak pernah melihat kemaluan Rasul, Rasul pun tidak pernah melihat kemaluanku. Jadi hubungan badan selain pakai hukum fikih juga pakai adab, akhlak, pakai etika. Dan itulah yang akan menentukan kualitas anak kita nanti. Jadi kalau sebelum hubungan badan, sholat 2 rakaat. Kemudian doa, minta anak yang soleh. Kemudian baca Yasin, Tabarok, Sajdah, Al-Baqarah. Lah, es manten. Ya intinya tadilah sholat 2 rakaat doa. Setelah itu hubungan badan, insya Allah punya anak soleh. Jadi kualitas anak tergantung bagaimana kita melakukan proses produksinya itu ya. Produksinya pakai adab enggak? Produksinya pakai akhlak tidak? Ya, jangan asal gasruk-gasruk kemudian berharap anak soleh, enggak. Ya, ada adab, akhlak, etika, tata caranya. Nah, fikih itu harus dijelaskan, Pak. Maka jangan malu ketika membahas hukum seperti ini. Salah satu hubungan badan, perbuatan yang makruh dilakukan saat berhubungan badan adalah menjilat kemaluan pasangan. Ya, nggak usah diperjelas ya, nggak usah. Kalau pengen yang jelas-jelas nanti pribadi aja pritat kieu menang teu engke ta eta mah. Ya, ini gambarannya aja yang ada di kitab. Kemudian ada yang diharamkan apa? Yaitu berhubungan badan lewat dubur. Itu nggak boleh itu. Saya perjelas itu ya. Nggak boleh lewat situ. Semua dari ujung ketombe sampai ujung rorombeheun boleh. Kecuali lubang itu. Tidak
tidak boleh. Ya. Sampai sini paham? Nah, bagaimana seorang suami, saya vulgar ya, mohon maaf, yang mendengar dimanapun, dengerin aja, nggak usah dibayangin. Seorang suami, mohon maaf, saya ngomongnya gimana ya, biar enak ya. Joinan lah sama anaknya, kiri kanan gitu ya. Paham? Ya, karena ada yang bertanya seperti ini. Kayaknya, Ustadz, bagaimana kalau seorang suami menyusu kepada istrinya? Apakah suami jadi anak istrinya? Iya, karena ini perlu dijelaskan, Pak. Nah, makanya di sini disebutkan yang disusui, syarat anak yang disusui pertama adalah anak kecil yang tidak lewat usia 2 tahun. Jadi kalau seorang perempuan menyusui anak kecil yang usianya tidak lebih dari 2 tahun, maka si anak kecil itu akan menjadi mahram si wanita yang menyusuinya. Ya, dengan 5 kali susuan. Tapi amun geus bapak-bapak nyusu, nah eta mah ente jadi mahram eta mah. Ya. Ya, jadi seperti itu. Paham perbedaannya ya? Ini emang agak jorok, mohon maaf. Cuman ini hukum. Kalau saya tidak membukanya, jamaah yakin gak bakal ada yang nanya. Ya. Ala wajhin maksusin, dengan cara-cara tertentu. Nah, itu definisi menyusui ya. Dalam istilah syariat. Jadi dalam istilah syariat itu yang namanya menyusui adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut anak kecil yang masih belum berusia 2 tahun dengan cara-cara tertentu. Titik sampai situ. Itu masih global, belum saya rinci. Nanti perinciannya di bawah. Wa arkanuhu salasatun. Rukunnya ada 3. Artinya apa? Artinya kalau 3-tiganya ini terpenuhi, maka itu disebut ar-radha asy-syar'i. Menyusui yang sesuai dengan syariat. Kalau menyusuinya sesuai dengan syariat, nanti konsekuensi hukumnya akan menyusul. Tapi kalau tidak sesuai, maka nanti tidak ada konsekuensi hukumnya. Rukun menyusui 3. Pertama, murdi'un. Perempuan yang menyusui. Yang kedua, rodi'un. Adanya anak yang disusui. Yang ketiga, walabanun. Adanya air susu. Jadi adanya yang menyusui, yang disusui, dan air susunya. Ma yushtaratu fir radha. Beberapa hal yang disyaratkan dalam hal menyusui. Yushtaratu fil murdi'i kaunuha imro'atan. Disyaratkan bagi orang yang menyusui, orangnya harus berjenis kelamin perempuan. Ya, kalau laki-laki nggak bisa, Pak, jadi ibu susu. Iya, jadi papa susu gitu. Nggak bisa. Kalaupun iya, misalkan ada seorang laki-laki yang dadanya itu keluar susu, kemudian dia menyusui anak, apakah si laki-laki itu jadi ibu susu? Enggak. Karena tidak mencukupi syarat. Kalau tidak mencukupi syarat, maka tidak ada konsekuensi hukumnya. Ya. Itu yang pertama. Yang menyusui adalah seorang perempuan. Fala tahrima bila bani rajulin au khunsa au bahimatin. Maka tidak ada hukum tahrim, artinya tidak terjalin hukum mahram apabila susunya itu berasal dari laki-laki. Seperti yang tadi dijelaskan, tidak ada konsekuensi hukumnya. Au khunsa, atau berasal dari seekor. Seorang. Ini saya bingung juga, khunsa ini membahasakannya, bahasa Indonesianya apa?
Karena kalau dibilang bencong, bencong Indonesia beda Pak sama bencong yang di kitab. Kalau di kitab, bencongnya itu asli, murni dari lahir. Semenjak lahir, dia sudah punya dua kemaluan. Satu kemaluan laki-laki, satu kemaluan perempuan. Mungkin dari 1 juta orang, cuma satu yang begitu. Dan ya belum tentu ada juga. Ini fenomena yang sangat langka sekali. Tapi walhasil ada seseorang yang terlahir memiliki dua jenis kelamin. Kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Ini namanya khunsa. Ketika dia sudah dewasa, ya, ditanya suka laki-laki enggak? Enggak. Suka perempuan enggak? Enggak. Lah ini muskil ini. Ya, ini yang disebut dengan bencong dalam fikih. Jadi benar-benar alami. Nah, bencong di Indonesia bagaimana? Nah, gitu kan jadi-jadian ya kalau di Indonesia. Laki-laki jadi perempuan. Intinya begini, baik yang totalitas atau yang tidak totalitas, dua-duanya haram. Fala yughayyirunna khalqallah. Orang-orang yang masuk dalam tipu daya iblis, setan, adalah orang yang ingin mengubah ciptaan Allah. Udah bener laki-laki pengen jadi perempuan, mengubah ciptaan Allah. Ya. Udah bener pesek, dimancung-mancungin lah. Nggak semua orang suka cewek mancung, Pak. Ada yang suka yang pesek. Nggak semua orang sukanya yang sterek. Ada yang suka ke yang gendut. Ya. Nggak semua orang sukanya ke badannya tinggi. Ada yang suka yang pendek. Betul. Ada satu artis cantik itu. Saya lupa namanya. Ditanya. Kan suaminya itu gendut. Kamu cantik, tapi suamimu kok gendut? Kata artis ini jawaban simpel. Lah saya suka yang gendut. Nah begitu ya. Tenang. Orang itu, setiap orang jodohnya sudah ditentukan. Ya jangan sampai kita merubah takdir. Kita gemuk, kemudian kita, ya sebetulnya bagus ya, olahraga, pengen sterek, tapi jangan maksain. Ya, kita memaksakan, ternyata jodoh kita sukanya yang gemuk, yang gendut. Ngeliat kita jadi nggak suka, ya. Kurang lebih begitu ya. Nah, jadi udah ada, ucok baba aja. Punya anak berapa itu? Iya, ya. Padahal dia kecil, istrinya normal, ya kan? Udah ada jodohnya, udah diatur. Insya Allah ketemu, ya. Iya, tadi karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa cinta kepada setiap orang, rasa suka kepada setiap orang itu berbeda-beda. Beda ya khunsa yang ada di kitab dan khunsa yang ada di Indonesia lah, fakta realitasnya itu beda. Khunsa yang di kitab itu yang dari lahir asli, bencong asli. Nah, ada bencong, dia punya dada besar, kemudian keluar air susu, lalu dia menyusui seorang anak. Apakah si bencong itu jadi ibu susuan si anak? Ternyata tidak, karena syaratnya harus perempuan tulen asli. Au bahimatin, atau si anak itu meminum air susu dari binatang. Misalkan Otoy waktu kecil nyusu di serigala. Wah, keren. Apakah serigala itu langsung ibu susuan, jadi ibu susuannya Otoy? Jadi mahramnya? Enggak. Ya. Karena syaratnya tadi. Syaratnya yang menyusui adalah seorang perempuan. Air susunya berasal dari air susu perempuan. Ini sudah saya jelaskan kan hukum mahramiyah. Jadi ada dua orang, si ibu dan si anak tidak memiliki hubungan keluarga apapun. Bukan ibunya, bukan bibinya, bukan mahramnya. Tapi dia bisa jadi mahram karena sebab susuan A dan B. Ibu dan seorang wanita dengan seorang anak, tidak punya hubungan apa-apa. Tapi karena si ibu ini menyusui si anak tadi, maka si ibu ini jadi mahram si anak. Nanti kaitannya dengan hukum mahramiyah tadi ya. Cuman yang betul itu mahram apa muhrim? Yang betul mahram. Cuman di Indonesia udah
jadi muhrim bahasanya ya. Padahal dalam bahasa Arab muhrim itu orang yang sedang ihram. Entah ihram haji atau umroh. Ya tapi nggak apa-apalah, sudah jadi istilah Indonesia. Wa kaunuha balagot tis'asinin qamariyatan takribiyatan. Si perempuan yang menyusui, batas minimal usianya adalah 9 tahun. Misalkan ada seorang perempuan umur 9 tahun sudah keluar susu, lalu dia menyusui seorang anak, maka secara otomatis si perempuan itu menjadi ibu susuannya. Tapi kalau si perempuan yang menyusui usianya di bawah 9 tahun, misalkan 8 tahun, 7 tahun sudah keluar susu, kemudian dia menyusui seorang bayi, maka tidak jadi mahram. Ya. Karena tadi kurang syarat. Fala tahrima bila bani man lam tablugha. Maka tidak ada hubungan mahram antara ibu dan anak jika ibu yang menyusuinya belum sampai usia 9 tahun. Wa kaunuha halan fisalil laban hayatan hayata mustaqirratin. Si perempuan yang menyusui ketika mengeluarkan susunya dia masih hidup. Adapun kalau dia sudah meninggal dunia, kemudian susunya baru dikeluarkan, dipompa. Kan ada tuh pompa susu, ada yang manual, ada yang otomatis. Ada yang manual, ada yang elektrik. Dikeluarkan susunya dari mayit, kemudian diminumkan kepada seorang anak. Maka walaupun si anak tersebut meminum air susunya dengan ukuran yang banyak, 5 kali susuan lebih, maka dia dan si mayit tidak jadi mahram. Karena tadi disyaratkan si ibu susuannya dia masih hidup ketika air susunya dikeluarkan. Ya gambarannya si ibu itu menyusui anak. Itu yang pertama. Gambaran yang kedua, si ibu itu mengeluarkan air susunya semasa dia hidup. Ditampung, dapat satu box besar, kemudian dia meninggal. Setelah dia meninggal dunia, si anak itu minum susu dari dot dengan air susu yang tadi sudah dipompa. Nah itu jadi mahram. Karena air susu itu dikeluarkannya semasih si perempuan masih hidup. Jadi ada 3 gambaran ya. Di mana si anak bisa jadi mahram si ibu menyusui. Pertama, si ibu menyusuinya itu menyusui langsung. Yang kedua, tidak menyusui langsung tapi dipompa. Cuman memompanya itu mengeluarkan air susunya ketika si ibunya masih hidup. 2 gambaran ini bisa menyebabkan si ibu dan si anak menjadi mahram. Tapi gambaran yang ketiga, ketika si ibu meninggal dunia, susunya baru dipompa lalu diberikan kepada seorang bayi, maka itu tidak menyebabkan mahram. Wa yushtaratu fir radi kaunuha hayyan hayatan mustaqirrotan wa kaunuhu dunal haulaini titik-titik masih panjang. Insyaallah akan kita jelaskan, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.